Pemirsa, tak lama berselang dari HUT RI ke-78, Provinsi Jawa Barat pun sama genap berusia 78 tahun pada 2023 kali ini. Namun, ada yang berbeda, terutama melihat Jabar ke depan selepas masa pemilu 2024 mendatang akan mendapatkan pemimpin yang baru. Jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum akan berakhir pada 5 September mendatang. Tugas pun sudah dituntaskan di ranah eksekutif dan legislatif pun tak lelah mengawal hingga akhir. Lantas kepemimpinan seperti apa yang akan membuat Jabar terus berlanjut sebagai Jabar juara Indonesia, dan apakah masih ada PR besar yang juga harus menjadi fokus perhatian siapapun yang akan menjabat sebagai pemimpin Jawa Barat kelak. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami mengundang salah satu anggota DPRD Jawa Barat. Beliau merupakan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ibu Dr. Hajah Ine Purwadewi Sundari, Esos MM. Selamat pagi, Sampurasun, Bu Ine. Selamat pagi, Irwan. Terima kasih banyak, Hatonon sudah bergabung di Ainus Jabar di pagi hari ini. Bu Ine, kita berbincang sejenak soal hari jadi Jawa Barat yang baru saja kemarin di tanggal 19 Agustus 2023. Umurnya sama dengan Republik Indonesia, yaitu 78, seperti itu. Ada yang paling unik adalah tema yang diusung tahun ini, Jabar Juara Indonesia. Apakah hal ini masih relevan dengan pencapaian melihat dari pihak DPRD sendiri, terutama pencapaian yang sudah dicapai oleh pihak eksekutif ataupun juga dari kedua belah pihak nih, Bu Ine? Ya, tahun ini memang kita mengambil tema Jabar Juara Indonesia. Harapannya tentu ini menjadi harapan positif ya untuk kita bagaimana mengejar Jabar itu bisa juara bukan saja jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia tentunya, tapi juara dari semua bidang yang tentunya bisa mempengaruhi bagaimana kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Jadi saya lebih memandang ini positif, tapi juga harus menjadi perhatian kita bersama bagaimana kemudian kita bisa mengejar masyarakat di Jawa Barat yang jumlah penduduknya saat ini mencapai hampir 50 juta ini bisa sejahtera. Itu aja. Baik, mengejar kesejahteraan. Berarti masih ada PR cukup banyak. Iya, betul. Melihatnya seperti apa PR, terutama di usia ataupun juga hari jadi Jabar ke-78, DPRD melihatnya dari segi apa nih, kalau melihat PR? Kalau dikatakan PR kan 2,5 tahun kemarin pandemi cukup menyita ya. Perhatian kita bersama bukan cuma beberapa program yang tertunda karena pandemi COVID-19, tapi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar memiliki tantangan tersendiri untuk bagaimana mencapai tadi kesejahteraan masyarakatnya. Ya, masih ada kemiskinan ekstrim tentu di Jawa Barat, masalah stunting yang juga harus terus kita turunkan gitu ya. Karena kita punya target zero stunting di tahun 2023 ini. Kemudian infrastruktur tentunya karena 2,5 tahun keterbatasan anggaran ini menyebabkan pembangunan infrastruktur juga agak sedikit melambat gitu ya. Kemudian juga support terhadap pertanian, kemudian terhadap nelayan dan juga perhatian kepada masalah-masalah UMKM yang ada di Jawa Barat ini juga masih tetap harus menjadi perhatian kita semua. Kalau DPRD sendiri melihatnya berarti Jabar Juara Indonesia ini sejauh mana pencapaian yang sudah betul-betul diimplementasikan, yang akhirnya juga kata Jabar Juara Indonesia ini betul-betul bisa bisa dilihat oleh masyarakat. Iya. Jabar Juara kan ini tagline yang digunakan 5 tahun pemerintahan Pak Ridwan Kamil dan Pak UU. Tentunya target juara ini kita berharap semua juara. Di awal pemerintahan ini kan cukup tantangan bagi kita semua ketika kita sedang mengejar untuk mencapai semua target pembangunan yang sudah direncanakan dalam RPJMD, ternyata ada pandemi COVID. Tentunya dengan tagline ini bukan saja tagline, saya berharap ini juga menjadi komitmen bagaimana kita bisa mencapai kesejahteraan masyarakatnya, kemudian target-target yang saat ini sedang kita kejar di akhir masa jabatan Pak Gubernur di tahun 2023 ini juga bisa terlaksana dengan baik. Itu yang kemudian juga harus termotivasi juga ke depan Jawa Barat tentunya harus maju dengan jumlah penduduk yang makin banyak gitu ya, tapi ini juga akan mengimbangi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah sosial mungkin gitu ya, masalah
kemiskinan yang ada ini kemudian dapat diselesaikan dan Jawa Barat betul-betul bisa terwujud masyarakat yang sejahtera. Gitu. Baik, baik. Nah, tentunya beberapa program pemirsa ini sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan ini tak lepas juga dukungan politik dari pihak DPRD Jabar seperti itu. Tapi melihat seperti apa pola komunikasi politik terutama sejauh ini dari eksekutif terhadap DPRD Jabar dalam mengimplementasikan ataupun mewujudkan program yang sudah ditetapkan dan bahkan langsung diamini oleh pihak DPRD sendiri. Ya, kalau dikatakan komunikasi politik ini kan harus dilakukan. Karena pemerintahan daerah itu kan terdiri dari unsur eksekutif dan unsur penyelenggara pemerintahan DPR. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan eksekutif. Tentunya semua kebijakan pembangunan, seluruh kebijakan untuk masyarakat Jawa Barat tentunya kita komunikasikan. Harus ada komunikasi politik yang dibangun. Untuk apa? Karena kita juga sudah komitmen yang kemudian dinyatakan dalam RPJMD dan rencana kerja pembangunan yang mana kita harus bisa merealisasikan atau mengimplementasikan apa yang sudah menjadi rencana kerja tersebut. Ya, selama ini tentunya sinergitas harus dibangun karena setiap kebijakan peraturan daerah gitu ya, kemudian juga kebijakan terkait dengan anggaran maupun memastikan bahwa implementasi kebijakan anggaran dan kebijakan legislasi itu berjalan, ya inilah DPRD lakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oke. Baik, berarti seperti apa melihat bahwa dengan adanya realisasi dari RPJMD terutama antara komunikasi dari pihak Pemprov Jabar dan juga DPRD Jawa Barat seperti itu, sejauh ini selama ini seperti apa sih Bu gambarannya mungkin di ranah komunikasi politiknya sendiri? Ya, perencanaan kerja kemudian RPJMD yang merupakan gambaran harus bagaimana target pembangunan itu dicapai, kita sudah ada komitmen. Bagaimana eksekutif juga berpikir sama dengan kita memastikan bahwa rencana-rencana kerja itu bisa berjalan dengan baik. Ya, dinamika politik pasti ada karena kan kita perlu ada kolaborasi, kita perlu ada kerjasama, kita perlu ada dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Barat sehingga bagaimana memastikan seluruh program ini berjalan, itulah yang kemudian harus dibangun sinergitas antara pemerintah eksekutif dan legislatif dan juga Forkopimda tentunya, karena semua pembangunan juga dapat berjalan dengan jaminan kan misalnya keamanan gitu ya, kerjasama yang baik juga, kemudian kita juga memastikan bahwa seluruh dukungan masyarakat terhadap pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat. Jadi baik eksekutif maupun legislatif ini menjadi bagian penting untuk terlaksananya program pembangunan yang ada di Jawa Barat. Berarti sinergitasnya berjalan dengan baik seperti itu Bu? Ya, pasti kalau sinergitas itu pasti semua berjalan karena tugasnya memang kita harus bersama-sama berkomunikasi, bersinergis. Kalaupun ada perbedaan yang terjadi, mungkin teman-teman kan dalam pembahasan peraturan daerah gitu ya, pembahasan anggaran dan sebagainya, dinamika itu selalu ada. Tapi menurut saya ya itulah karena kita juga mendapatkan masukan dari masyarakat, eksekutif juga ingin mencapai target programnya, tentunya inilah yang kemudian harus kita sinergikan menjadi program yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Oke, baik. Berbincang soal harapan masyarakat, ke depan juga masyarakat tentunya masih berharap agar Jawa Barat ini bisa menjadi juara Indonesia, seperti itu ya, Jabar juara Indonesia. Tapi kita ketahui juga bahwa sesaat lagi juga Kang Emil selaku dan juga Pak UU selaku pemimpin di Provinsi Jawa Barat akan usai masa kepemimpinannya. Seperti apa DPRD melihatnya sosok yang cocok yang nanti mungkin akan siapapun itu yang mungkin akan menggantikan posisi kepemimpinan di ranah eksekutif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bu Ini dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.